Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama tentang etika berkomunikasi. Mengapa kita mempelajari materi ini? Agar dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi kepada orang lain, kita tahu hal apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mari kita belajar bersama-sama. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Adanya komunikasi, maka melahirkan sebuah hubungan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan dari hubungan sosial itu menjadi ada hubungan timbal balik yang saling memberi, saling menerima. Kemudian hakikat dan peranan etika dalam berkomunikasi. Penyampaian pesan dari komunikator atau orang yang memberikan pesan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan itu mempunyai maksud dan makna. Jadi pesan yang disampaikan kepada orang lain pasti mempunyai maksud ataupun makna. Artinya, dalam menyampaikan pesan tersebut perlu adanya etika atau aturan. Tidak bisa seenaknya sendiri. Hal ini agar pesan komunikasi yang ingin disampaikan memiliki kesamaan makna baik dari komunikator maupun komunikan. Jika pesannya disampaikan tidak diterima dengan makna yang sama dari si penyampai pesan kepada si penerima pesan, maka bisa menimbulkan salah paham. Tahu kan, akibat dari salah paham bisa terjadi pertengkaran, perdebatan, bahkan hubungan persahabatan bisa rusak hanya karena salah paham. Kemudian, beberapa etika berkomunikasi. Kita pelajari tentang tatap muka. Bagaimana sih etika ketika kita berbicara dengan orang lain face to face? Yang pertama, tatap mata lawan bicara. Tapi bukan tatapan yang menantang ya. Tatap lawan bicara kita dengan tatapan yang teduh, yang lembut, sehingga orang yang bercerita atau berbicara kepada kita menyadari bahwa kita bisa menerima mereka dengan tulus. Yang kedua, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Jangan berbicara terus-terusan tanpa ada titik dan komanya. Biar orang yang kita ajak bicara itu bisa menerima pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, lontarkan pertanyaan. Dengan menanggapi pembicaraan dari teman kita, maka berarti kita sudah memperhatikan apa yang dibicarakan. Tapi kalau kita diam saja tanpa ada tanggapan atau pertanyaan, nanti orang yang berbicara kepada kita juga bertanya, apakah saya didengarkan? Apakah saya ini dianggap ketika berbicara? Seperti itu. Yang keempat, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Karena dengan kita senyum, maka orang akan merasa bahwa diterima oleh kita dan merasakan ketulusan dari kita. Kemudian yang kelima, gunakan gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar. Jangan ketika teman, saudara, atau kerabat kita sedang berbicara, kita asik dengan handphone kita. Nah, itu kan tidak menghargai orang yang berbicara. Kemudian kita asik dengan urusan kita sendiri, padahal mereka berbicara kepada kita. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian, etika ketika mau memulai pembicaraan dengan orang lain. Apakah ada hal-hal yang harus kita lakukan? Jelas. Oke, yang pertama, lihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau iya, mungkin kita harus mencoba berbicara lain kali. Karena nanti kita justru akan mengganggu orang itu dan membuatnya tidak nyaman. Kalau kita terus berbicara
Sementara lawan yang kita ajak bicara merasa tidak nyaman karena sedang mempunyai urusan yang harus dikerjakan. Jadi harus peka ya. Yang kedua, ramah dan sopan. Sapalah lawan bicara Anda dengan ramah dan sopan. Namun tidak terkesan dibuat-buat. Kita bisa mengajukan pertanyaan basa-basi untuk pembuka seperti apa kabar, mau kemana, dari mana, dan semacamnya. Karena jika kita langsung berbicara kepada inti atau maksud kita, belum tentu mereka mau menerima. Kemudian, yang ketiga, jangan hanya bicara, dengarkan juga. Ketika kita terlalu sibuk bicara dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan lawan bicara, kita seperti tidak menghargainya. Nah, jadi kita berbicara itu mudah. Yang susah adalah menjadi pendengar yang baik dan setia. Pasti susah kan? Dan itu butuh latihan. Tidak hanya satu dua kali, tetapi butuh waktu yang lama. Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang pendengar. Kemudian, komunikasi lewat media. Ini yang kita lakukan hari-hari ini karena ada pandemi COVID-19, kita sering berkomunikasi lewat baik media sosial, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, telepon, SMS, dan sebagainya. Tetapi ada rambu-rambu yang harus kita lakukan. Karena apa? Meskipun lewat tulisan, maka pesan yang kita sampaikan bisa salah paham diterima kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik dan benar. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Beda titik dan koma, maka artinya bisa beda ya. Nah, yang kedua, atur intonasi jika menelpon. Mungkin beberapa orang punya gaya bicara yang meledak-ledak. Tidak bisa lembut, tidak bisa dengan santai. Nah, jika lawan bicara kita tidak mengetahui bahwa kita mempunyai karakter seperti itu, maka bisa salah paham. Jadi, jika dengan menelpon, maka aturlah gaya bicara kita, intonasi bicara kita, sehingga orang yang menerima pembicaraan kita akan bisa menangkap maksud dari apa yang kita bicarakan. Kemudian pikirkan apa yang ingin ditulis. Jika lewat SMS, WA, DM, atau chatting via Facebook, pikirkan dulu ingin menulis apa. Jika saya menulis kalimat seperti ini, kira-kira yang menerima, dia menerima atau sakit hati nanti dengan bahasa saya. Jangan hanya seenaknya. Ya, harus dibedakan dengan siapa kita berbicara atau berinteraksi. Nah, di sini ada contoh etika dalam berkomunikasi dengan media. Kenapa hanya dengan media? Karena ini juga termasuk curhatan dari guru-guru kalian, karena ada beberapa teman yang berkomunikasi dengan ustadz dan ustadzah, tetapi bahasanya disamakan ketika dengan teman-teman sebaya kalian. Diperhatikan ya. Nah, di slide pertama ini sudah ada sebuah chatting yang ditanyakan adalah tentang tugas. Disapa dengan ustadzah bahasa yang sopan, tetapi hanya dibalas dengan satu huruf. Kira-kira kalau kalian diperlakukan seperti ini, perasaannya gimana? Pasti merasa tidak enak ya, dan pengen emosi kan? Nah, dengan bahasa yang sudah bagus, dijawab dimulai dengan salam, tetapi jawabnya hanya satu huruf. Nah, bagaimana cara menjawab yang baik? Nah, bisa dijawab dengan Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah saya sudah sehat. Tugasnya akan segera saya selesaikan. Terima kasih Ustazah sudah diingatkan. Nah, ini contoh respon atau komunikasi yang baik. Bahasa yang baik karena kita tahu yang kita ajak lawan berbicara atau berinteraksi lewat media sosial adalah orang yang harus kita hormati dan harus kita hargai.
Oke, contoh yang kedua. Nah, ketika tugas, wajahnya ketutupan. Tetapi ketika diminta mengirim ulang, lebih memilih untuk ustazahnya mengurangi nilai. Kira-kira menurut kalian sopan nggak hal yang seperti itu? Nah, respon yang baik bisa seperti ini. Iya ustazah, maaf, mukanya ketutupan. Atau, iya ustazah, akan saya kirim ulang tugasnya. Mudah kan? Bahasa yang digunakan juga harus santun. Tidak boleh kalian menyamakan bahasa berbicara kepada teman sebaya, kemudian kamu juga menggunakannya kepada ustadz-ustadzah, orang tua, ataupun kerabat yang lebih tua. Bisa difahami ya sampai sini? Oke, kemudian komunikasi yang baik itu terus bagaimana sih? Harus seperti apa? Nah, yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, agar pesannya disampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak salah paham. Kemudian, memperhatikan lawan bicara dan menjadi pendengar yang baik. Harus ya, gunanya kita punya dua telinga memang harus mendengarkan. Kemudian, menatap mata lawan bicara dengan lembut, bukan menantang ya. Konfirmasi jika merasa salah paham. Jika tidak paham atau mengerti dengan bahasa yang disampaikan, tanyakan balik. Jangan menggunakan persepsi atau pengertian kita sendiri. Karena bisa jadi pesan yang dimaksudkan oleh orang yang memberi pesan dengan yang kita terima itu berbeda. Kemudian memperhatikan komunikasi nonverbal. Bisa dengan melihat gestur tubuhnya, mimik wajahnya. Nah, apakah orang ini nyaman atau tidak, sedang terburu-buru atau tidak. Nah, karena ada orang yang merasa sungkan untuk langsung berbicara, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan itu. Nah, kita harus peka untuk hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan siapa kita berbicara, maka kalimat atau bahasa yang digunakan juga harus berbeda. Paham ya? Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Jika diajak berbicara oleh orang lain, kemudian ada nadanya yang meledak-ledak ingin marah, jangan kita terpancing, nanti jadi bertengkar, ya. Kemudian mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Ya, sudah tahu contohnya kan? Menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang sesuai. Contoh, kita berbicara dengan adik dan berbicara dengan nenek, masa harus sama? Pasti beda kan? Nah, manfaat mempelajari etika komunikasi. Melancarkan komunikasi dengan orang lain. Karena berbicara di depan umum dan di depan orang, itu mesti susah untuk orang yang punya gangguan gugup, untuk orang yang tidak terbiasa. Nah, makanya jika kita tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, siapa mereka, maka kita akan bisa lebih lancar untuk berbicara dengan mereka. Memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Jangan hanya mengandalkan persepsi atau makna dari kita sendiri. Bila tidak paham, tanyakan. Diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Setinggi apapun pendidikan kita, jabatan kita, jika apa yang kita sampaikan, yang keluar dari mulut kita, itu sesuatu hal yang menyakitkan, maka kita tidak akan pernah diterima oleh orang lain, dimanapun itu. Bisa difahami ya? Memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Nah, di sini kalau komunikasi bagus, bahasa yang kamu gunakan bagus, santun, pasti kamu banyak teman. Pesannya disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Kalau kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, maka orang yang menerima juga akan baik. Dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Nah, paham ya?
semoga dengan materi ini bisa kalian praktekkan ketika kalian berinteraksi dengan ustadz-ustadzah, dengan keluarga, orang tua, dan dengan teman sebaya kalian. Di mana saya harus berbicara dan berbahasa yang halus dan sopan? Di mana saya bisa memakai bahasa gaul? Nah, kalian harus bisa membedakan. Karena tidak semua orang bisa menerima gaya bahasa yang kita pakai. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.